Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Humaira Marwah, kelas 7A Tarjamah, ingin mempresentasikan analisis kritik terjemahan hadis Arba'in Nawawi. Pendahuluan. Kajian terjemahan hadis merupakan aspek penting dalam studi Islam karena menentukan ketepatan pemahaman umat terhadap sabda Nabi. Ketidaktepatan terjemahan dapat menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran hukum dan etika. Hadis ke-12 Arba'in Nawawi menjadi fokus penelitian karena redaksinya singkat tetapi memuat pesan etis yang luas. Kompleksitas makna inilah yang membuka ruang analisis terhadap tingkat akurasi terjemahannya. Melalui pendekatan kritik terjemahan Peter Newmark, penelitian ini berusaha menilai sejauh mana kualitas terjemahan bahasa Indonesia dapat mewakili pesan hadis secara tepat. Rumusan masalah. Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan pokok terkait kualitas terjemahan hadis ke-12 Arba'in Nawawi. Pertanyaan utamanya meliputi karakteristik linguistik dan pesan komunikatif pada teks sumber. Selain itu, penelitian menilai bagaimana hasil terjemahan tersebut jika dianalisis dengan langkah-langkah kritik terjemahan Peter Newmark. Rumusan lainnya mencakup identifikasi prosedur penerjemahan yang digunakan serta penilaian aspek akurasi, keberterimaan, dan keterbacaan. Tujuan penelitian mendeskripsikan struktur bahasa dan makna hadis secara menyeluruh. Penelitian juga bertujuan mengaplikasikan kerangka kritik terjemahan Newmark untuk menganalisis versi terjemahan bahasa Indonesia. Selain itu, penelitian berupaya mengidentifikasi prosedur penerjemahan yang digunakan penerjemah. Pada akhirnya, penelitian ini menilai kualitas terjemahan secara komprehensif dan menawarkan alternatif perbaikan agar makna hadis tersampaikan secara lebih akurat. Sumber korpus. Korpus utama penelitian adalah hadis ke-12 dari kitab Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak menjadi urusannya. Teks Arab dan terjemahan resmi yang dijadikan bahan kajian diambil dari sumber digital hadis Arba'in. Korpus ini dipilih karena kandungan makna yang ringkas namun padat, sehingga menarik untuk diteliti dari perspektif linguistik dan terjemahan. Identifikasi teks. Hadis ini tergolong teks keagamaan yang berada pada persilangan antara teks informatif dan ekspresif. Teks sumber memiliki fungsi etis sekaligus normatif, sementara teks terjemahan berfungsi menyampaikan pesan moral kepada para pembaca Indonesia. Dengan konteks edukatif dan religius, penerjemahan hadis cenderung mengarah pada pendekatan komunikatif untuk memastikan pesan mudah dipahami oleh pembaca modern. Analisis teks sumber. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya seperti ini. Teks sumber hadis ditandai dengan struktur bahasa yang singkat tetapi kaya makna. Frasa husni islamil mar'i mengandung pengertian kesempurnaan kualitas keislaman seseorang. Farbatarkuhu mencakup makna meninggalkan, menjauhi, hingga tidak mencampuri urusan yang tidak relevan. Struktur jumlah ismiyah dalam hadis memberi kesan ketetapan dan kelanggengan aturan moral tersebut. Secara keseluruhan, hadis ini menekankan prinsip etika Islam mengenai fokus pada hal yang bermanfaat. Analisis teks terjemahan. Terjemahan pada kalimat termasuk kebaikan Islam seseorang dipandang komunikatif tetapi belum sepenuhnya menangkap keluasan makna asli. Diksi pada kalimat kebaikan Islam tidak sepenuhnya mewakili makna husn yang juga bermakna kesempurnaan. Demikian pula perasa perkara yang tidak bermanfaat baginya cenderung mempersempit cakupan makna ma la ya'nihi. Makna asli mencakup hal-hal yang tidak relevan, tidak pantas, atau tidak perlu dicampuri, bukan semata-mata yang tidak bermanfaat. Prosedur penerjemahan. Dalam terjemahan, beberapa prosedur menurut Newmark tampak digunakan, seperti modulation dan naturalization. Penerjemah memodulasi makna agar lebih komunikatif. Namun hal ini memunculkan reduksi pada beberapa bagian. Struktur kalimat juga menunjukkan truth translation yang mengikuti pola Arab. Secara umum, penerjemahan cenderung komunikatif, tetapi beberapa pilihan leksikal menyebabkan berkurangnya ketepatan makna. Evaluasi kualitas terjemahan. Secara akurasi, teks terjemahan berada pada tingkat menengah karena belum menampilkan keluasan makna dari teks sumber. Dari sisi keberterimaan, kalimat terasa natural bagi pembaca bahasa Indonesia. Namun dari sisi keterbacaan, struktur kalimat masih dapat disederhanakan agar lebih efektif. Kecenderungan pendekatan komunikatif membuat makna penting dalam teks sumber mengalami pergeseran semantik.
Alternatif terjemahan. Beberapa bagian terjemahan perlu diperbaiki, terutama pada frasa malayanihi. Terjemahan perkara yang tidak bermanfaat baginya, terlalu sempit karena hanya menekankan manfaat, bukan relevansi atau kepantasan. Alternatif terjemahan yang lebih sepadan adalah sebagian dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak menjadi urusannya. Terjemahan ini lebih dekat dengan makna semantik terjemahan sumber dan tetap komunikatif bagi pembaca Indonesia modern. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjemahan yang dianalisis cukup baik dari segi keterbacaan dan kebaterimaan, tetapi masih memerlukan penyesuaian pada aspek akurasi. Beberapa padanan leksikal belum menangkap makna penuh dari teks sumber. Pendekatan Peter Nyomak membantu mengidentifikasi reduksi makna serta prosedur penerjemahan yang digunakan. Secara keseluruhan, terjemahan layak tetapi dapat ditingkatkan kembali ketepatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.